patut bersukacita untuk minggu pertama ini. Pagi hari ini kita percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di minggu pertama tahun 2021 dan kita percaya kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus dan kita percaya tahun ini akan luar biasa. Kita doakan semoga tahun ini banyak sekali perubahan terutama dalam masa pandemi ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengakhiri pandeminya di tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saya perlu infokan juga kita perlu mempersiapkan juga untuk perjamuan kudus ya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin dari sekarang bisa mempersiapkan untuk roti anggurnya bisa diganti dengan teh ataupun biskuit. Dan kalau tidak ada apa aja yang di rumah bisa disiapkan. Jadi untuk perjamuan kudus ini kita bisa persiapkan dari sekarang. Nanti sebelum firman kita akan mulai untuk perjamuan kudus. Oke, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, tentunya kita akan berdoa bersama untuk pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk pagi yang indah ini. Yuk kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur untuk minggu pertama di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami semua Bapa dengan segala kesehatan, kekuatan yang dari Engkau Bapa, sukacita penuh ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh Tuhan bersukacita sekali Bapa untuk menyambut tahun baru ini dimulai dengan ibadah pagi ini Bapa. Kami percaya Kau memberkati juga setiap jemaat yang sudah hadir Bapa, yang sudah join untuk pagi ini. Kami mengucapkan selamat datang semuanya. Kami percaya sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan mereka setiap jemaat dan juga untuk setiap jemaat yang mungkin baru mau join Bapak. Kami percaya Kau memberkati mereka Bapak, berikan kerinduan yang dalam untuk datang beribadah bersama, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami semua akan mendapat sesuatu yang luar biasa pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ibadah hari ini semua ke dalam tangan-Mu, setiap praise and worship, firman yang disampaikan, semua bahkan info semuanya dapat memberkati kami semua. Terlebih lagi Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah untuk join untuk pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Semuanya sama-sama katakan, amin. Oke, selamat beribadah. Dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan.
Sebab hanya satu nama yang menjadi pujaan kami, Yesus Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu. Bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senang hidupku menyembah-Mu. Hatiku rindukan kasih-Mu. Jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah hatiku, Roh Kudus. Puaskan dahaga jiwaku. Dengan satu suara, ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senang hidupku menyembah-Mu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari kematian, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah oleh darah salib Kristus, berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Sebab hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya nama Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala kekuatan hanya bagi-Mu Tuhan. Wow, wow. Yeah. Oh, oh. Yesus, Kau pujaan kami. Yesus, Kau pujaan kami.
nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Haleluya, saudara. Yuk, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita memulai tahun ini dengan mengingat akan pengorbanan Yesus. Itulah yang membuat kita bisa melewati setiap tahun demi tahun kita. Inilah yang membuat kita boleh berjalan dalam kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Yesus adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Mari yuk kita siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Sebelum kita boleh menerima, kita boleh menyiapkan roti kita dan anggur. Kita boleh sama-sama mengambil waktu saat teduh, siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, untuk kita boleh masuk bersama-sama perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di minggu pertama bulan Januari di tahun yang baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa tahun demi tahun kami boleh lewati oleh karena anugerah-Mu, dan kami boleh masuk di tahun yang baru juga oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Nah, pagi ini Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami. Setiap kekhawatiran, setiap beban berat Tuhan yang mungkin kami rasakan, kami alami dalam hari-hari kami, Tuhan kami mau serahkan saat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberikan kelegaan. Dan kami boleh saat ini Tuhan, mengarahkan hati kami untuk bersyukur, mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti, tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari sama-sama waktu kita mengangkat roti ini, seperti Yesus lakukan, dia mengucap syukur atasnya. Sama-sama kita bersyukur buat kehidupan kita, bersyukur buat kesehatan, pekerjaan, keluarga, pelayanan. Kita bersyukur juga buat pengorbanan Yesus. Kalau tanpa pengorbanannya, hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita adalah di bawah hukuman. Tapi oleh karena pengorbanannya, kita saat ini boleh menerima setiap berkat, warisan berkat daripada Allah sendiri buat kita semua anak-anaknya. Yuk sama-sama ambil waktu untuk berdoa bersyukur, terima kasih. Yuk berdoa sama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, mengawali di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada kasih-Mu Tuhan, yang mengorbankan nyawa-Mu Tuhan buat kami, yang menyerahkan tubuh-Mu buat kami Tuhan, supaya semua kami yang percaya kepada Engkau tidak binasa Tuhan. Inilah anugerah Tuhan terbesar dalam hidup kami. Dan bahkan juga ketika kami menerima Engkau Tuhan, kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah Tuhan yang membuat kami hari ini boleh berada di tempat ini, yang membuat kami boleh melangkah melewati tahun demi tahun kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, bahkan tahun-tahun ini Tuhan, tahun ke depan Tuhan terus beserta dengan kami. Oleh karena Engkau telah menyerahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya, buat nyawa-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Saudara, kita juga menyiapkan anggur di tangan kanan kita sama-sama, saudara.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah Yesus adalah darah yang mahal, sehingga kita menerima anugerah keselamatan adalah sesuatu yang sangat berharga, saudara. Pagi ini, bila kita boleh mengingat akan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita, yang darahnya tercurah untuk membasuh setiap dosa kita. Mari sama-sama sekali lagi bersyukur buat darah Yesus yang telah menyucikan kita, yang menebus kita daripada hukuman kekal. Sama-sama berdoa bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Di dalam darah ada kehidupan. Kami percaya ketika kami di dalam penebusan-Mu, kami adalah orang-orang yang tidak sama Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan, janji Tuhan boleh kami terima Tuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu menjadi Tuhan meterai bagi kehidupan kami Tuhan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih tahun ini kami percaya Tuhan. Segala berkat, segala janji Tuhan, kami akan lihat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Lewat penebusan darah-Mu yang menjadi meterai Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan keregaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Thank you. Yuk sama-sama kita ambil waktu 1 menit, saudara, untuk kita mengucap syukur, untuk kita boleh menyatakan Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Jadi doa kita di awal tahun ini menyatakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa, ambil waktu untuk bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh memulai Tuhan tahun baru dengan sukacita karena Tuhan kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang luar biasa mengasihi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, kasih aplaus buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat memasuki tahun Greater Destiny, saudara. Mungkin Anda sudah melihat, ya ada satu tema baru tahun ini, Greater Destiny. Kita percaya bahwa ini tidak sekedar tema, tapi akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membacakan deklarasi kita. Saya ajak kita boleh menyiapkan, sambil kita menyiapkan firman Tuhan, Alkitab kita, yuk kita sama-sama boleh menyatakan deklarasi kita. Saya akan sharekan screen-nya sebentar. Sebentar ya. Oke. Siapkan Alkitab Anda. Kita boleh mengatakan sama-sama, inilah kabar baik kita, firman Tuhan ya dan amin. Ya, silakan lihat di layar Anda buat yang di rumah. Sama-sama kita bacakan, 2, 3, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Baik, saudara, kita langsung aja masuk ke dalam tema kita di bulan Januari ini. Ya, kita bisa baca. Chosen and Destined. Sama-sama baca, katakan chosen and destined. Amin. Ya, kita dipilih dan juga ditentukan, saudara.
Ya, apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Greater Destiny berbicara Tuhan punya satu rancangan, Tuhan punya satu masa depan buat kita yang luar biasa. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Petrus. Tahun lalu kita belajar, saudara, semua firman Tuhan itu diambil dari kitab Yakobus. Ya, kelanjutan daripada firman Tuhan di tahun ini kita sudah selesai Yakobus, kita masuk ke kitab Petrus. Kita sungguh bersyukur, saudara, satu tahun yang kita lewati, greater blessing adalah sesuatu yang mungkin agak aneh, orang mengatakan greater blessing, tapi kenyataannya banyak sesuatu yang nggak blessing terjadi dalam kehidupan, nggak cuma kita, tapi banyak orang, saudara. Khususnya berjemaat IGF, kita terpercaya bahwa greater blessing nggak bicara sesuatu itu segalanya lancar, nggak segala sesuatu itu kayaknya berkat melulu, tapi kita percaya bahwa blessing yang di dalam Tuhan adalah blessing yang tidak seperti yang dunia katakan, saudara, bahwa kita percaya dalam penderitaan pun adalah ada blessing buat kita semua. Di dalam kesulitan, dalam masa pandemi pun kita percaya ada blessing. Karena kita percaya, Yakobus mengatakan bahwa kita perlu bersyukur ketika kita menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu mendatangkan hal-hal yang baik. Kita boleh menutup tahun yang 2020 dengan kita percaya ada blessing yang lebih besar. Dan bahkan nggak cuma berhenti di situ, kita mulai masuk di tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yaitu rencana Tuhan buat hidup kita. Kita mulai dari 1 Petrus, saudara, chosen and destined for grace, saudara. Kita dipilih, saudara, ditentukan oleh karena kasih karunia. Yuk sama-sama buka 1 Petrus di ayat yang paling pertama, ayat 1 dan kedua, saudara, pasal 1, ayat 1 dan 2. Ini akan menjadi ayat kita hari ini. Jadi 2 bulan ini, saudara, kita akan belajar tentang chosen and destined. Dan tema hari Minggu ini adalah for grace. Kita dipilih dan ditentukan oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita bisa baca, kita di rumah masing-masing. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah memiliki rencana untuk kita, memiliki rencana buat Anda dan saya. Karena itu, saudara, kita punya harapan masuk tahun baru ini. Karena kita dipilih dengan satu rencana Tuhan. Tidak karena kebetulan, saudara. Nah, kita mau belajar, saudara, dalam 2 bulan ini tentang kita dipilih. Apa sih yang terjadi ketika kita dipilih Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kita dipilih, saudara. Nah, kita belajar yang hari ini adalah dikatakan kita dipilih karena kasih karunia Tuhan. Apa sih artinya, saudara? Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat, saudara, bahwa perjalanan kita dalam 4 tahun terakhir ini, saudara, kalau Anda mungkin memperhatikan dari Greater Promise, dari Greater Devotion, saudara, ya. Tahun 2018 kita belajar tentang bagaimana pengabdian pribadi kita, hubungan kita dan Tuhan dibangun. Greater Promise 2019, kita belajar bagaimana kita boleh tertanam dalam iCare, bertumbuh dalam kelompok kecil. Tahun lalu, saudara, 2020, kita belajar tentang melayani, blessing, saudara. Blessing kita adalah ketika melihat orang-orang boleh diselamatkan, orang-orang dibawa kembali ke Tuhan. Masih ingat dengan Tuhan yang kita belajar beberapa waktu lalu, bahwa kita bisa membawa orang atau menjangkau, menangkan orang yang mungkin keluar jalur, saudara, orang yang meninggalkan jalur rencana Tuhan. Itu adalah sukacita luar biasa kalau kita bisa bawa mereka kembali. Jadi banyak berbicara tentang melayani, saudara. Dan Greater Destiny tahun ini kita berbicara tentang memimpin, saudara, menggembalakan orang lain. Mungkin pelan-pelan kita akan masuk, mulai mengerti. Kita belajar dari hari ini, saudara. Kita belajar bahwa mulai dari kita mesti yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, kita belajar dari seorang murid Yesus, saudara, yang menulis kitab ini.
ya seorang Petrus, dia adalah orang yang Tuhan Yesus pilih. Kita tahu bahwa ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, ya kitab Petrus ini, ya dia itu dalam satu masa di mana ketika itu orang-orang percaya itu diperlakukan atau ditindas, saudara, dipersekusi. Ya, pada zaman itu Kaisar Nero adalah kaisar yang kejam, saudara, yang mempersekusi orang-orang Kristen. Ya, jadi ketika itu Petrus menulis surat ini dalam keadaan situasi yang tidak nyaman, saudara, bukan dalam situasi baik-baik, tapi dalam situasi dia sedang ditindas bersama murid-murid lainnya. So, sama mungkin dalam halnya hari ini kita menerima firman Tuhan hari ini, kita juga mungkin bukan dalam kondisi yang baik, saudara. Kita dalam kondisi yang mungkin juga lagi berat, lagi bingung, lagi khawatir, saudara. Ya, kalau dengar COVID itu kita baru mau selesai tahun ini tiba-tiba udah dengar wah ada COVID varian baru, saudara. COVID-2. Bahkan kemarin saya dapat info, saudara, ini keluarga saya sendiri punya kenalan, saudara, ya satu Komsel, yaitu kakak saya sendiri ya, dia punya Komsel. Itu orang-orang yang berkumpul bersama, saudara, ya harus dipanggil Tuhan karena COVID, saudara. Ada lagi keluarga jauh, kena COVID yang varian baru, saudara. Jadi saya bukan menakuti bahwa itu terjadi dan kita nggak bisa abaikan itu, saudara. Itu ada nyata di dalam ini kita, saudara, di depan kita. Bahkan berapa waktu lalu, saudara, sebelum masuk tahun yang baru, pemerintah sudah mengatakan mulai per 1 Januari tahun ini, ya penerbangan daripada negara lain itu sudah di stop selama 2 minggu karena ada varian baru ini. Jadi saya bayangkan baru kita mulai punya harapan sudah ada vaksin, tiba-tiba, saudara, ada varian baru lagi yang membuat orang, wah ini gimana sih situasi ini, kayaknya tidak makin membaik walaupun ada vaksin, tapi ada ketidakpastian lagi, kekhawatiran lagi karena ada hal-hal yang baru, saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita sama kayak Petrus, dalam situasi tertekan, dalam situasi sulit, dia bisa mengatakan bahwa kita orang-orang yang dipilih, saudara. Tidak beda dengan situasinya, dalam situasi berat, ya kita tetap punya pengharapan kayak Petrus, saudara. Ya, Petrus adalah orang yang berharap dan percaya pada Allah, saudara. Yang dia menaruh harapannya kepada Allah tentang masa depannya yang dijanjikannya, itulah greater destiny. Dia mengajak kita untuk melihat bahwa greater destiny, saudara, bicara tentang kita menaruh harapan kepada Tuhan, walaupun situasi di luar, saudara, situasi yang dihadapi dalam hidupnya nyata-nyata ada sesuatu yang tidak baik, saudara. Ada persekusi. Kalau kita hari ini mungkin pandemi masih belum berlalu, saudara. Bahkan ada hal yang baru yang kita belum tahu, saudara. Marilah kita menaruh keselamatan kita dan harapan hanya pada Kristus. Itulah greater destiny, saudara. Itulah yang membuat kita bisa melihat satu rancangan Tuhan masa depan yang lebih besar lagi, saudara. Saudara, berapa banyak saudara pernah waktu kecil, ya, Anda entah mungkin main bola gitu ya. Dulu waktu kecil saya suka main bola, suka main bola. Cuma kalau main bola, karena mungkin saya anak satu-satunya di rumah, saya senang sekali, have fun banget dengan main bola, tapi nggak lama nanti mama saya datang, dicari saya, ayo pulang gitu ya. Kalau main bola biasa dimarah dan mungkin biasa dipukul gitu ya, waktu kecil, karena nggak dikasih main bola. Tapi saya nggak bisa lupa kalau pada saat itu, kita mau main bola, saudara, kita cari 2 pemimpin biasanya, karena ada 2 tim yang akan bertanding, ya, pilih kaptennya, pilih yang memimpin, saudara, nanti setelah switch, saudara, ya, nanti akan giliran memilih timnya, ya, misalnya saya kapten, satu lagi kapten, setelah saya menang, saya akan pilih siapa yang akan menjadi tim saya. Biasanya pertama-tama kita kalau akan memilih yang terbaik, yang paling gesit, yang paling jago, saudara. Pasti yang pertama-tama dipilih. Kedua, nanti dia pilih yang jago juga, saudara, di tim dia. Seterusnya biasanya, saudara, pernah nggak sih kalau Anda menjadi orang yang paling terakhir dipilih?
Kalau ada kapten tim memilih dan Anda dapat giliran paling terakhir, itu tandanya sebenarnya orang itu adalah yang paling nggak jago, yang buangan istilahnya, yang mungkin yang paling payah lah gitu ya. Pernah nggak sih kita ngalamin waktu kecil kita mungkin main seperti itu? Gimana sih rasanya kalau kita jadi orang yang paling terakhir dipilih? Dipilih karena apa? Karena kita buangan, karena sisa, mau nggak mau, saudara. Tapi firman Tuhan, saudara, hari ini tentang kita dipilih, kita ini nggak dipilih karena kita buangan, kita nggak dipilih karena kita ini sisa, tapi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama katakan, kita dipilih sesuai rencana Allah. Katakan sekali lagi, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, hari ini, saudara, Tuhan memilih kita, ya kebenarannya, yang kita boleh terima hari ini bahwa kita nggak dipilih karena kita sisa, kita nggak dipilih karena kita buangan, kita nggak dipilih karena udah nggak ada pilihan, tapi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kita ini bukan orang yang dipinggirkan sehingga kita dipilih karena nggak ada orang lain, saudara. Kita sudah dipilih dalam pikirannya Tuhan, dalam rencana Allah. Saudara, Anda bisa bayangkan ketika kita dipilih, saudara, dengan kondisi yang begitu spesial, karena sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya ini akan mengubahkan hidup kita sebagai orang percaya. Banyak orang merasa kayaknya hidupnya nggak berarti, nggak spesial, begitu kayaknya biasa-biasa saja. Tapi kesadaran tentang kita dipilih Allah akan mengubahkan, pertama, cara pandang kita tentang hidup ini, bahkan akan mengubahkan setiap perbuatan kita, saudara, dalam menjalani hidup ini, saudara. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Indonesian Idol, ya, ini terakhir ini kan lagi kompetisi, saudara. Anda bisa lihat begitu senangnya orang yang dipilih masuk dalam pertandingan, ya, yang lebih lanjut lagi sampai pesertanya tinggal hanya satu, saudara. Kalau kita lihat setiap momen ketika mereka dinyatakan lolos, begitu spesialnya, ya, begitu berharganya dia merasa bahwa karena dia dipilih. Dan banyak juga saya lihat, ya, ada orang-orang yang hanya karena dipilih ikut kompetisi tapi tidak menang, saudara, karena dia pernah terpilih lolos dalam babak beberapa 10 besar gitu ya. Dia tidak juara satu, tapi saudara, yang namanya dipilih itu udah melekat dalam hidup dia. Dan itu mengubahkan status dia dalam hidup dia. Dia tidak juara satu, tapi karena pernah jadi 10 besar, dia namanya aja udah menempel. Misalnya Judika Idol, ada idolnya. Ada siapa lagi yang namanya idol di belakang, walaupun tidak juara satu, ada melekat karena dia dipilih, saudara. Dan ketika nama itu melekat, saudara, itu akan mengubahkan status dia dan mengubahkan kehidupan dia, saudara. Ketika orang melihat, mungkin misalnya di sini ada Albert contohnya, ya. Contohnya Albert adalah orang yang lolos dalam Idol, ya. Ada nama Idol melekat di dalam namanya karena kenapa dia pernah dipilih, maka kan berbeda kehidupannya, saudara. Orang, wah, ini artis, ini pernah lolos, ini pernah muncul di TV, saudara. Ini orang hebat, ini pernah dipilih. Jadi itu akan mempengaruhi hidupnya, bahkan orang yang dipilih itu juga akan menjalankan hidup, memandang hidupnya berbeda karena dia dipilih, saudara. Kira-kira seperti itu dalam hidup kita. Kita nggak dipilih karena seperti penyanyi yang lolos standar, saudara, sehingga Tuhan pilih kita, enggak. Kita udah dipilih sebelum kita ini layak, saudara, sebelum kita ini hidupnya benar, sebelum kita hidupnya ini masuk kualifikasi. Bahkan saya mau katakan bahwa tidak ada satupun, kalau bicara standar Allah, kita nggak ada yang masuk sebenarnya standar Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan pilih kita sesuai dengan rencananya. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan, saudara. Begitu luar biasa kalau kita hari ini menyadari Tuhan dipilih kita pada saat kita masih berdosa, saudara. Pada saat kita masih berjalan, ya, dengan jalan hidup kita. Bahkan kita mungkin jalan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan udah pilih kita sesuai dengan rencananya. Begitu luar biasanya kalau kita hari ini menyadari kalau Tuhan ini pilih kita. Dan ayat tadi kan
orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam bahasa terjemahan lain King James Version, saudara, kata dipilih sesuai dengan rencana Allah itu dikatakan kita dipilih sesuai dengan foreknowledge. Artinya, foreknowledge itu artinya adalah kita ini adalah orang yang dipilih dalam sudah dipikiran atau sudah dipikirkan sebelumnya, sudah diatur sebelumnya oleh Tuhan. Jadi bukan dipilih karena ya udahlah saya pilih kamu sekarang, tapi sudah jauh sebelumnya itu sudah dipikirkan dan sudah ditentukan oleh Tuhan. Jauh sebelum kita dipilih, kita sudah direncanakan Tuhan. Seorang Petrus, saudara, yang adalah Simon, siapa dia, saudara? Kita tahu dia adalah seorang nelayan yang bukan nelayan yang sukses, menangkap ikan, semalaman nggak dapat, kita tahu ceritanya. Yesus datang apa? Dia katakan, ikutlah aku. Pada saat itu, saudara, Petrus bukan orang yang sepertinya secara manusia masuk kualifikasi. Secara manusia kayaknya bukan orang berhasil, tapi Tuhan datang memilih dia pada saat itu. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah merencanakan sebelum dia datang hari itu, sebelum dia datang bilang, Petrus, Simon, ikutlah aku. Di dalam rencana Tuhan itu sudah ada sebelum dia ketemu dengan Yesus pada saat itu. Berapa banyak yang percaya bahwa Anda dan saya juga dipilih Tuhan sebelum kita mungkin berjumpa dengan Tuhan, sebelum Anda ke gereja, sebelum Anda ada di sini, dia sudah memilih Anda dan saya di dalam rencananya jauh sebelum kita ada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu merancang kita sejak dalam kandungan ibu kita. Dia sudah memikirkan kita, dia sudah merencanakan hidup kita, saudara. Itu luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa kita ini dipilih bukan karena kita layak, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang mengerti namanya kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Tuhan mengasihi aku bukan karena saya layak, saudara. Saya berada di sini bukan karena kebetulan, saudara. Dia memilih kita untuk satu tujuan. Itulah kenapa, saudara, hari ini apapun situasi Anda dan saya, saudara, kalau Anda mendengar pertama kali firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa Anda dipilih Tuhan, saya mau katakan kepada Anda, saya nggak peduli gimana situasi Anda hari ini. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa buat Anda dan saya. Hidup Anda itu dipenuhi dengan tujuan. Dan semua dimulai dengan kita menyadari bahwa kita telah dipilih Tuhan. Tidak karena hari ini Anda benar firman Tuhan, karena sudah direncanakan Tuhan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Amin. Luar biasa sekali, saudara. Kalau kita mengerti kebenaran ini. Tuhan memilih kita, Tuhan memilih orang yang tidak mungkin melakukan hal yang tidak terbayangkan. Jadi Anda jangan pernah berpikir, kayaknya saya bukan orang yang pas, bukan orang yang masuk standarnya Tuhan untuk dipilih. Saya mau katakan Tuhan sudah pilih Anda dan saya. Siapapun Anda hari ini, apapun keadaan Anda, Tuhan sudah pilih Anda dan saya oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan mengasihiku. Mother Teresa mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihiku, aku berada di sini bukan karena kebetulan. Tuhan memilih saya untuk satu tujuan. Mother Teresa adalah orang yang melayani luar biasa, dan dia tahu dia ada di dalam pelayanannya bukan karena kebetulan, tapi dia ngerti bahwa Tuhan telah memilih dia sebelumnya untuk suatu tujuan. Saudara, kebenaran ini kita perlu ngerti sekali bahwa kita nggak menunggu, saudara, menjadi orang yang benar untuk kita merasa dipilih. Ya, jangan menunggu membersihkan hidup Anda, lalu Anda datang pada Yesus. Datanglah sekarang pada Yesus dan Dia akan membersihkan hidup Anda. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita mengerti bahwa Yesus, Tuhan kita, memilih kita bukan karena syarat apa yang kita lakukan. Maka kita hari ini bisa datang dengan penuh keberanian pada Tuhan Yesus. Mungkin Anda merasa ada yang, saya nggak layak, saya nggak pantas, saya udah jatuh, saya udah gagal. Saya mau katakan kepada Anda,
apapun yang Anda alami tidak mengubahkan kebenaran daripada firman Tuhan bahwa Anda telah dipilih Tuhan. Sama-sama katakan buat diri Anda sendiri, katakan saya telah dipilih Tuhan. Bangkitkan keyakinan itu, saudara. Karena ketika Anda ngerti Anda orang dipilih, itu akan mengubahkan apa yang Anda akan jalani, saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat kita dipilih untuk menerima kasih karunia. Di dalam ayat yang berikutnya tadi kan yaitu orang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita dipilih untuk mendapatkan kasih karunia. Bagi kita orang-orang percaya yang saat ini mengalami kesulitan ya, semua kita mengalami itu, pandemi itu, semua nggak cuman orang yang di luar, tapi Anda dan saya orang percaya juga tidak kebal dengan namanya pandemi, tidak kebal dengan namanya virus. Ya, Tuhan nggak menjanjikan kalau Anda dipilih Tuhan, Anda di dalam Tuhan, Anda nggak mengalami masalah di dunia ini, sudah. Jangan coba-coba karena Anda merasa, oh saya dipilih Tuhan berarti saya kebal dengan virus. Jangan, bukan itu maksudnya, saudara. Justru, saudara, saya mau katakan kita ini sama dengan semua manusia lainnya yang nggak kebal dengan masalah hidup, yang nggak kebal dengan pandemi, yang tidak kebal dengan namanya sakit penyakit, virus apapun itu, saudara. Kita nggak kebal, Tuhan nggak menjanjikan itu, tapi Tuhan memberikan kasih karunia. Kita dipilih, saudara, kita telah dipilih oleh Tuhan, dan ketika kita dipilih, kita berjalan dalam hidup ini, kita ini ada namanya kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ini ada kasih karunia Tuhan. Kita diberikan sesuatu yang kita tidak layak terima, ya, tapi Tuhan berikan. Bukan karena kita layak, sekali lagi. Justru karena kita nggak layak, kita diberikan sesuatu yang namanya janji Tuhan. Kasih karunia itulah namanya yang kita sudah terima hari ini. Berapa banyak percaya kalau Anda dan saya hari ini ada beribadah, Anda lagi dengar firman Tuhan, Anda lagi kumpul bersama keluarga, Anda sudah dalam kondisi yang sehat, ya. Berapa banyak sih yang percaya bahwa semua karena kasih karunia Tuhan? Amin. Mungkin Anda juga ngalamin kesulitan, ada dampaknya dalam hidup Anda masa pandemi ini, saudara. Tapi kita mesti ngerti bahwa kita ini punya kasih karunia, sehingga kita boleh hari ini, saudara, boleh dalam kondisi yang sekarang baik, saudara. Walaupun ada masalah, tapi perjalanan kita, saudara, itu by favor-nya Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa lewati, saudara. Saya melihat bahwa orang-orang yang bergantung sama Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji dalam hidupnya, Tuhan yang menyertai dalam hidupnya, maka saya percaya dia akan berjalan dengan kasih karunia. Karena itu, saudara, sama-sama yuk kita membangkitkan keyakinan dalam diri kita, bahwa kebenaran itu adalah ya dan amin. Kita ada saat ini karena kasih karunia. Kenapa, saudara? Karena kita sudah dipilih, ya, sebelum kita ada di dunia ini, saudara. Dan kita dipilih untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi, saudara, hari ini, tahun ini, saudara, ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak melihat masa depan, saudara. Tapi hari ini Anda dan saya punya namanya kasih karunia. Oleh karena kita adalah dipilih. Begitu luar biasa, saudara. Kita dipilih untuk kasih karunia-Nya, untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi katakan kepada keluarga Anda, yang Anda mungkin bersama keluarga Anda, katakan, kita punya kasih karunia. Anda punya kasih karunia, saya punya kasih karunia. Amin. Katakan kalau Anda sendiri, katakan saya punya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita butuhkan hari ini, saudara. Karena secara manusia, rasanya pandemi ini begitu menakutkan, masa depan begitu suram rasanya.
Masa depan begitu penuh tidak kepastian, saudara. Tapi hari ini waktu kita menyadari, pertama karena saya telah dipilih Tuhan sesuai dengan rencananya, kedua karena hari ini saya punya kasih karunia. Dengan itulah saudara, kita bisa berjalan melewati hari-hari kita, melewati tahun demi tahun kita, karena ada namanya kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan, saudara, bukan karena Anda lulus syarat atau memenuhi syarat, bukan karena Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi karena Tuhan berikan karena Dia berikan, ya udah Dia berikan gitu, saudara. Dia berikan dengan cuma-cuma. Dia berikan karena apa? Karena Dia mengasihi Anda dan saya. Kita dipilih, saudara, dijadikan anak, Anda bayangkan, dan Dia berikan kasih karunia. Kasih karunia ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, yang kita bisa bersandar di dalamnya, saudara. Berapa banyak yang mungkin tahun kemarin begitu syok, ya, tergoncang. Toh kita hari ini melewati semua, sehingga kita bisa mengatakan semua kasih karunia Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan gantikan dengan sesuatu yang baru, yang mungkin ngalamin satu rencana yang tidak sesuai dengan planning kita, tapi Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Karena kenapa, saudara? Bukan karena kita hebat, saudara. Justru kita mungkin udah merasa menyerah. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan berikan anugerahnya buat kita. Itu karena kasih karunia itu tadi, saudara. Yang membuat kita boleh melewati hari-hari kita. Amin. Kasih karunia adalah anugerah yang dari Tuhan. Ya, anugerah dari Tuhan yang memampukan kita untuk jadi kuat di tengah badai. Ada badai yang kita belum tahu di tahun ini, saudara. Saya tidak, sekali lagi, bukan mendoakan atau tidak mengatakan hal yang pesimis, saudara. Tapi pada kenyataannya, firman Tuhan nggak pernah berkata bahwa hidup ini ikut Dia nggak ada badai, nggak ada masalah, nggak ada kesusahan. Jadi katakan bahwa ikut Yesus, kesusahan itu tetap ada. Tapi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita jadi kuat di tengah badai. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Ada jalan Tuhan yang kita nggak bisa selami dengan pikiran kita, yang Dia udah disediakan bagi kita. Itulah kasih karunia. Kalau Anda yakin hari ini, kasih karunia itu diberikan buat kita. Dan kasih karunia itu diberikan karena kita telah dipilih, saudara. Dan kita dipilih bukan karena kita layak, tapi karena sudah dipilih, direncanakan sebelum, saudara, kita ada di dunia ini. Ini kebenaran yang kita mau hari ini benar-benar taruh dalam hati kita. Sehingga kita bisa maju, berjalan di tahun ini mengalami greater destiny. Amin, saudara. Seorang ibu mempunyai anak 16 tahun. Dulu ketika 16 tahun, ada seorang namanya James Murphy juga. Mungkin Anda pernah baca atau mendengar cerita ini. Orang James Murphy ini adalah orang yang membunuh anak daripada Dorothy ini. Di umur 16 tahun juga, seumur anaknya. Dan ketika itu betapa sakit hatinya, begitu marahnya ibu ini, sehingga sang pembunuh ini, James ini, dipenjarakan dan divonis hukuman yang berat sekali, di 40 tahun penjara, saudara. Ya, dengan waktu berjalan, saudara, Dorothy ini, saudara, mengalami depresi yang luar biasa, mengalami kesedihan yang begitu dalam karena kehilangan anaknya yang sangat disayang. Masih muda, 16 tahun, anaknya harus dibunuh, saudara. Waktu terus berjalan, saudara, Dorothy mungkin sudah membaik, ya, walaupun belum bisa melupakan kemarahannya akibat kematian anaknya. Hingga satu saat, saudara, dia merenungkan dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengampuni pembunuh ini, si James ini? Lalu seolah di dalam hatinya ada suara berkata bahwa
Yesus kayak berbicara dalam hatinya, umatku aja menyalibkan aku, umatku menyalibkan aku. Artinya Yesus saja dibunuh oleh orangnya sendiri, saudara. Ketika itu juga sang ibu ini, Dorothy ini menangis dan mulai mengerti sebenarnya Tuhan itu mau dia mengampuni. Sehingga dia menulis surat kepada James ya di penjara, yang menawarkan pengampunan, menawarkan satu rekonsiliasi, saudara. Sampai pada akhirnya mereka bertemu langsung, saudara. Dan ketika itu, ketika si Dorothy ini, saudara, memutuskan untuk mengampuni, ya, hatinya begitu lega dan dia saat bertemu dengan pembunuh ini, saudara, dia menangis, mereka berpelukan. Bahkan sang James ini memanggil Dorothy ini secara spontan ya, memanggil mama gitu ya, dengan si Dorothy ini, saudara. James pada akhirnya dibebaskan oleh karena pengampunan ya daripada ibu ini, dan mereka ini membawa satu pesan yang luar biasa bahwa James yang telah membunuh anaknya ini itu sejak itu, saudara, menerima pengampunan, hidupnya diubahkan selamanya. Dia tidak menjadi orang yang sama dengan masa lalunya, oleh karena ada seorang yang mau memutuskan untuk mengampuni. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita telah juga diampuni dalam hidup kita? Ya. Kita harusnya dihukum, saudara. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kalau hari ini Anda mengalami berkat Tuhan, mengalami perubahan dalam hidup Anda, buah-buah yang baik, saudara, itu bukan karena Anda melakukan sesuatu, tapi karena Anda telah diampuni. Jadi penerimaan, pengampunan, saudara, itu mengubahkan hidup seseorang. Saudara, Anda dipilih, Anda dan saya dipilih, saudara, dalam situasi kita masih berdosa. Dan kalau hari ini Anda merasa Tuhan begitu luar biasa, Tuhan membawa saya, karena pengampunan, saudara, penerimaan selalu mengubahkan hidup seseorang. Dua pesan yang penting, saudara. Pertama, kita menyadari bahwa kita orang yang diubahkan Tuhan karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Kedua, saudara, mau nggak Anda juga melakukan hal yang sama? Ada orang-orang di luar, saudara, yang mungkin nggak tahu hidupnya dipilih atau nggak tahu hidupnya berkenan atau enggak, saudara. Yang hidupnya sudah nggak tahu arahnya kemana. Mau nggak ada datang menerima mereka dan juga membawa pesan yang sama bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan saya percaya itu akan mengubahkan hidup seseorang. Saudara, mari kita sama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Anda dikasih, dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi hidup kita, Tuhan pilih, Tuhan sertai dan kasih karunia, dan Tuhan mau kita hidup untuk Tuhan, untuk melayani Dia, untuk menjadi berkat buat Dia, untuk bersaksi buat Dia. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, pada pagi ini, kami boleh memulai tahun ini, Tuhan, dengan firman-Mu yang ya dan amin, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang hidup. Bapak, terima kasih kalau kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih. Bukan karena kami layak, Tuhan, bukan karena kami pantas, tapi karena Engkau, Tuhan, telah menentukan kami. Engkau telah memikirkan, merencanakan hidup kami, Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau kami boleh mengerti kebenaran ini. Dan Tuhan, ketika kami hidup hari ini, dengan hari-hari kami yang ada di depan, Tuhan, dengan tahun yang ada di depan kami, Tuhan, kami percaya kami telah dipilih dan kami dipilih untuk menerima kasih karunia-Mu. Tuhan, bila kami boleh mengandalkan kasih karunia daripada-Mu, Tuhan, yang mengubahkan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ketika kami mengerti bahwa kami tidak layak, Tuhan, tapi Tuhan layakkan. Inilah mengubahkan hidup kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, apapun di depan kami boleh mengatakan kasih karunia Tuhan cukup buat kami. Anugerah Tuhan cukup buat kami. Christ is enough for me. Tuhan, Kau cukup buat kami, Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada cara-Mu, Tuhan, untuk menolong kami. Tuhan, biarlah kami terus bergantung dan kasih karunia-Mu.
bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi tahun ini Tuhan, greater destiny adalah ketika kami berjalan, mengandalkan pertolongan Tuhan, mengandalkan anugerah Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama katakan. Amin. God bless you. Saya serahkan ke Tono. Silakan. Oke, haleluya. Thank you, Pastor, buat firman Tuhannya. Thank you juga bagi saudara, Bapak Ibu saudara semua yang sudah tergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya di awal tahun 2021 ini kita di-refresh kembali, disegarkan kembali, diperbaharui kembali terus oleh firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, kita yang sudah adalah orang-orang yang dikasihnya, sudah ditentukan sedari dulu dan kita berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Saya sungguh bersyukur juga bahwa di dalam hidup kita semua, kita selalu berada di dalam jalurnya Tuhan ya. Oke, kita akan masuk dalam info gereja untuk pekan ini. Ya, kita lihat. Oke. Ya, di info pertama kita terus dibentuk terus, kita terus bertumbuh terus di dalam iCare Group. Jadi Bapak Ibu Saudara terus berada di dalam iCare Group. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, mari saya ajak untuk di tahun ini yuk mulai tergabung dengan iCare Group. Kita aktif di dalam iCare Group kita. Kita mau lebih lagi diperlengkapi, mau lagi lebih bertumbuh lagi di dalam iCare Group. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat memilih iCare Group yang sesuai dengan kategori yang Bapak Ibu Saudara, dan juga infonya juga bisa untuk pertanyaan dan info untuk iCare Group ini boleh ditanyakan pada atau dikontak langsung dengan Ibu Putriana ya. Oke, ya ini kategori-kategori iCare-nya beserta leader-leadernya. Jadi Bapak Ibu boleh dilihat dan di kontak. Oke, info berikutnya kita adakan persekutuan doa online ya via Zoom. Oke, di itu dulu. 6, iya, 6 Januari 2021 ya. Jadi persekutuan doa minggu ini kita adakan online via Zoom pada hari Rabu 6 Januari 2021. Harus catat waktunya pukul 18.30. Jadi berlaku bagi para leader, volunteer maupun jemaat kita juga undang untuk bisa tergabung dalam persekutuan doa. Oke. Berikutnya, ya, permohonan doa Bapak Ibu Saudara dapat mengisi dalam bentuk Google Form yang dibagikan dalam link-nya ya. Jadi Bapak Ibu boleh apa yang menjadi pokok Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan boleh diisi dalam Google Form-nya. Oke. Nah, ini yang spesial tahun ini seperti biasa 21 hari doa dan puasa. Jadi akan dimulai dari Januari 4 sampai 24. Ya, 4 sampai 24 Januari 2021 ya. Jadi Bapak Ibu kami juga undang Anda semua karena ini doa dan puasa ini berlaku untuk IFJF di seluruh dunia. Jadi di berbagai belahan dunia juga mengadakan doa puasa 21 hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh terlibat mengambil bagian dalam doa dan puasa ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara nanti akan kita bagikan panduannya ya di grup ya nanti. Jadi atau mungkin udah dibagikan Bapak Ibu Saudara dapat dibuka ya panduannya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita undang untuk bisa join apa yang menjadi resolusi Anda di tahun ini, apa yang mungkin juga saudara juga dapat lebih menambahkan hikmat lagi di dalam tahun ini lewat doa dan puasa ini. Oke. Ya, ini lapangan persembahan ibadah pekan lalu. Oke,
Untuk persembahan juga Bapak Ibu Saudara, kami infokan kembali dapat melalui beberapa cara lewat rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Instituto Internasional dan juga lewat aplikasi Gojek, ya scan barcode-nya ya, yang Bapak Ibu Saudara kalau punya, aplikasi Gojek ya via GoPay ya. Lalu bisa dapat dikumpulkan, dalam amplop dan diserahkan melalui iCare Leader Anda atau melalui Saudara Albert. Oke, itu beberapa caranya ya. Oke. Ya, kami infokan lagi ibadah online untuk minggu depan ya, 10 Januari 2021 pukul 9 waktu yang sama ya, juga via aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu yuk kita terus terkonek, kita terus terhubung lewat, firman Tuhan juga, kita dapat terus bersama-sama dengan saudara seiman, boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bersukacita di dalam Dia ya, terus di dalam Tuhan. Haleluya. Oke. Oke, demikian, info dan pengumuman, Gereja AFJF Pontianak untuk pekan ini. Thank you bagi Bapak Ibu Saudara lagi yang sudah tergabung dalam, ibadah online pada pagi hari ini. Yuk sebelum kita, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mau, ajak Bapak Ibu Saudara juga berdoa untuk persembahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat memberikan yang terbaik lewat beberapa cara tadi. Oke ya. Yuk, kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa, Engkau yang baik, Bapa di surga, Engkau yang selalu menyertai kami dengan kasih karunia-Mu. Pak, kami sungguh tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami dan Engkau yang menentukan kami sedari mula dan Engkau telah memilih kami dari awal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila kami boleh Tuhan diberkati terus oleh limpahan berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan hari ini boleh ada dan kami mau bersuka cita Tuhan merayakan itu semua dan kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Di mana Tuhan kami percaya Tuhan segala pemberian ini Engkau suci kuduskan Tuhan. Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan iman Tuhan, misi-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap orang-orang hamba-hamba-Mu juga Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu berada di dalam anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Engkau akan menjaganya itu semua dan Engkau tidak akan membiarkan belang-belang pelahap akan mengambil semua itu Tuhan. Dan ini menjadi semua bagian dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami percaya setiap berkat itu akan berbalik berlipat ganda karena Engkaulah Tuhan empunya Tuhan segala berkat Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan. Kami terima semua berkat dan kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Misalkan pada pastor. Oke, thank you Tono buat infonya. Saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat masuki tahun baru dengan penuh pengharapan. Dan saya berdoa buat kita semua boleh mengalami greater destiny ya dalam hidup Anda dan saya. Selamat menikmati liburan Anda yang mungkin lagi libur hari ini, yang mau kumpul bersama keluarga, ya Tuhan terus menyertai kita. Yuk sama-sama kita akan menerima doa berkat. Saya ajak kita boleh bersama angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan kami mengarahkan setiap hati kami kepada Engkau Tuhan, sumber kasih karunia kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini, apapun Tuhan dalam situasi kami, pekerjaan, keluarga, pelayanan kami, studi kami Tuhan. Kami mau taruh Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mengawali tahun ini Tuhan dengan kami bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kami melihat greater destiny terjadi, kami melihat janji Tuhan dinyatakan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami Tuhan melakukan sesuatu Tuhan berkenan di hadapan-Mu, tapi karena Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan hari ini, dari sekarang sampai selamanya. Dia berkati engkau di dalam pekerjaan-Mu, dalam keluarga-Mu, diberkati engkau dalam studi-Mu, diberkati engkau dalam pelayanan-Mu, dimanapun engkau berada. Nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan dalam perkataan perbuatan-Mu,
dan Tuhan Yesus boleh menjadi kesukaan dalam setiap kehidupanmu dan orang-orang melihat bahwa ada kasih Tuhan yang bekerja dalam hidupmu dan luar biasa. Terima berkat Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin. Thank you, Pastor. Thank you Ya, juga sama-sama. semuanya. Selamat hari Minggu buat semuanya.